yang tidak di kelas, kenapa baru nanya sekarang, atau dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman mau bertanya itu boleh asal di prodi gitu. Jangan lewat WhatsApp ya. Di chat. Oke, udah siap. Kita akan lanjut brief UAS. Jadi sebenarnya ini adalah lanjutan dari UTS teman-teman kemarin. Udah dapat nilainya ya. Nah, itu misalnya ada yang merasa kurang di nilai UAS-nya, itu UTS-nya, itu bisa dilengkapi di UAS-nya. Karena sebenarnya hasil laporannya itu sama, cuma di UAS ini ada tambahan seperti itu. Nah, kita balik lagi ke RPS, dan karena kita sudah di penghujung perkuliahan, inilah 6 kemampuan CPL yang teman-teman harus miliki gitu ketika sudah lulus di mata kuliah andragogi dan pembelajaran mikro ini. Yang pertama bisa menganalisis konsep andragogi, lalu bisa mengidentifikasi dan merancang. Nah, ini sebenarnya sudah diwakili di UTS, udah bisa mengidentifikasi kebutuhan, lalu sudah merancang. Cuma rancangannya memang pas UTS itu tidak sempurna ya, karena masih ada beberapa kelompok yang Ibu lihat bahkan belum bisa mengidentifikasi kebutuhan. Jadi masih PR lah, nilainya mungkin belum sempurna gitu untuk identifikasi. Nah, di UAS ini, bagi kelompok yang sudah berhasil mengidentifikasi kebutuhan, bisa langsung merancang pembelajaran mikro, mengimplementasikan. Untuk evaluasi ini bonus, ini tidak perlu sampai dievaluasi karena harapannya teman-teman bisa 1, 2, 3, 4 ini CPL-nya. Kalau bisa sampai mengevaluasi sudah bagus, tapi untuk UAS kali ini kita tidak sampai sini ya. Menulis sudah pasti seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 6. Oke, tadi Ibu mungkin agak-agak flashback terkait mengidentifikasi ya. Jadi beberapa kelompok itu Ibu lihat masih rancu gitu identifikasinya. Maksudnya rancu bagaimana? Hasilnya ada yang soal kesehatan, ada yang soal kebutuhan belajar, ada yang kepemimpinan, ada yang ya dia karena banyak kebutuhannya, hasil identifikasinya dari kelompok itu belum menspesifikkan mau topik yang mana. Karena kalau sudah spesifik topiknya, dipilih aja gitu. Nanti baru bisa dirancang apa pembelajaran mikronya. Nah, untuk kelompok yang belum berhasil mengidentifikasi, tolong digali lagi hasil analisa kebutuhannya, lampirkan hasil wawancara atau hasil G-form-nya, dan tinjau lagi tinjauan pustakanya dan sumbernya. Nah, kalau sudah jelas teridentifikasi topiknya apa, dasarnya apa, baru teman-teman bisa merancang pembelajaran mikro. 6 prinsip andragogi juga sudah dicicil di UTS kemarin. Udah ada sih satu atau ya lumayan lah, ada beberapa kelompok yang sudah cukup jelas rancangannya. Itu bisa langsung lanjut diimplementasikan. Jangan lupa diimplementasikannya di laboratorium Penmas. Kapan sudah bisa diimplementasi? Ketika sudah jelas rancangannya, metodenya, kurikulumnya, dan bahan ajarnya. Nah, evaluasi tadi tidak ya, kita tidak sampai sini. Tapi kalau ada yang mau langsung sekalian gitu, mau latihan evaluasi, membuat pretest post-test, boleh, sangat bagus. Nanti akan ada nilai tambahan. Menulis tentu saja nanti akan dijadikan laporan ya, seperti itu. Lalu ini ada deskripsi project based learning teman-teman atau untuk UAS. Ini ada berbagai tema, tapi kembali lagi bebas sebenarnya yang pasti sesuai dengan masalah dan kebutuhan dari lapangan. Ini hanya contoh ya, mungkin ada yang pengen memberikan pembelajaran mikro literasi digital, ada yang mau membuat kelas untuk pendidikan gizi, ketahanan pangan, apalagi kan sekarang lagi ramai ya MBG gitu, sedang ramai ketahanan pangan karena apa-apa mahal gitu. Nah itu bisa gitu untuk komunitas marginal. Lalu mungkin ada yang mau ke pemberdayaan pemuda, mungkin tampilan hijau, green skills, tadi literasi digital juga bisa masuk, atau ke UMKM itu bisa.
lalu ada advokasi kesehatan komunitas, mungkin pencegahan stunting, PTM, dan lain sebagainya, atau topik di luar itu bebas, yang pasti harus relevan dengan pendidikan masyarakat. Ini sesuai dengan masalah dan kebutuhan dari masyarakat. Nanti outputnya apa? Paket program pembelajaran mikro ini ada di laporan. Maksudnya adalah laporan UAS ya ini. Yang kedua adalah video implementasi ya, bukan simulasi lagi tapi implementasi. Durasinya 15 sampai 20 menit, diupload di YouTube, dan press release dengan SDGs. Press release ini nanti digabung aja per angkatan. Jadi kalian menggambarkan kegiatan mahasiswa pendidikan Penmas bergerak di bidang misalnya kesehatan, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nanti disebut aja semua program-programnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, misalnya dari hari ini gitu mulai dirancang atau implementasinya sampai tanggal 27 Juni. Nah, itu digabung aja per kelas, nanti per PJ akan digabungkan kembali menjadi satu press release angkatan. Nanti ditulis saja SDGs yang teman-teman eh, lakukan, misalnya 4 ya, karena pendidikan berkualitas itu sudah pasti, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti ini ya, dua output ini yang menjadi suatu hal yang pasti. Lanjut. Lalu ini untuk struktur laporan dari UAS, kita ada 4 bab ya. Yang pasti pendahuluan dan landasan teori itu sama seperti UTS. Jadi teman-teman tinggal diperbaiki aja kalau merasa kurang atau dibiarkan kalau sudah merasa cukup. Cuma untuk analisis kebutuhan belajar itu ditambah lagi dengan SDGs dikaitkan. Karena kan UTS itu sebenarnya harapannya adalah teman-teman sudah menemukan kebutuhan dari peserta didik. Kalau sudah ketemu kebutuhannya, nah dikategorikan nih, dimasukkan, diklasifikasikan itu termasuk ke dalam SDGs nomor berapa. Ya, jadi tinggal bab satunya ditambahin itu saja. Nah, lanjut yang untuk UAS kita fokus kepada bab 3 dan bab 4. Jadi bab 3 itu terkait desain pembelajaran mikro, desainnya. Yang bab 4 adalah implementasinya. Nah, untuk desain pembelajaran mikro, teman-teman bisa langsung mendesain tujuannya. Mungkin sudah ada ya di UTS, tinggal dipindah gitu ke bab 3. Lalu materinya dan sumber belajar kontekstualnya. Mungkin ada yang ke ranah kesehatan atau ke lingkungan. Nah, itu kan sumber belajarnya perlu ada buku, perlu ada ahlinya, atau jurnal yang mendukung itu semua. Itu ditaruh di materi esensial dan sumber belajar kontekstual. Sehingga nanti media yang teman-teman buat itu ada sumbernya, ada dasarnya. Sudah, setelah udah ada tujuan, udah jelas materinya, sumbernya dari mana, baru nanti teman-teman menentukan metodenya seperti apa. Nanti ketika microlearning, ketika datang implementasi, kira-kira pakai metode diskusi kah, pakai simulasi kah, eksperimental kah, partisipatif kah, role play kah, peer teaching kah, dan lain sebagainya itu dirancang dari sekarang. Lalu media dan alat bantu. Tadi ya, soal media itu teman-teman buat media mikro, media pembelajaran mikro. Entah itu PPT yang dikasih suara, entah itu video yang pakai Canva. Kan Canva ada ini ya, fitur animasi itu. Tinggal dicampur sama voice over dari teman-teman, itu bisa. Terus nanti untuk mengaksesnya kan eh, kita di era digital gitu, Jakarta gitu loh, kota metropolitan masa masih juga pakai USB kayaknya enggak deh atau gimana. Tapi yang pasti karena tadi kita sudah di era modernisasi digital, untuk mengakses media micro learning ini, teman-teman buat aja QR code-nya, nanti dilampirkan di dalam laporan, di dalam sini ya. Media dan alat bantu itu selain link PPT, tapi diberikan juga link QR code-nya. Jadi ketika orang scan, nanti langsung menuju materi teman-teman. Biasanya sih diupload aja di Google Drive
atau langsung ke Canva-nya juga boleh gitu. Yang pasti untuk mengakses media ini, teman-teman memberikan QR code-nya. Mudah ya cara membuat QR code, tinggal cari aja di YouTube atau tutorial lewat Word juga bisa. Sudah dapat nih ya medianya, sudah tahu juga bagaimana mengakses media tersebut. Nah, teman-teman buat langkah kegiatannya, yaitu RPP Mikro, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutupnya. Ini sudah ada di UTS beberapa gitu, tapi yang belum bisa dibuat dari sekarang. Instrumen evaluasi autentik ini adalah poin tambahan, tidak ada, tidak apa-apa. Tapi kalau ada, ini bisa menjadi poin tambahan teman-teman. Apalagi yang UTS-nya kemarin itu masih kurang ya nilainya, ini bisa dibantu di sini. Lanjut implementasi, langsung hasil dari desain pembelajaran mikro ini kan nanti teman-teman implementasi nih hasilnya apa aja dari segi fasilitator, lalu dari segi peserta feedbacknya gimana dari peserta, paham atau tidak, merasa bermanfaat atau tidak, butuh lagi atau tidak, itu ditanya. Fasilitator juga mudah atau tidak, menyenangkan tidak mengajar gitu-gitu, dan observer nanti pengamat ya, kayak dari, jadi kan fasilitator nanti yang memfasilitasi peserta yang menyimak. Nah, ganti-gantian dari observer tuh apakah teman-teman melihat ada penerapan prinsip andragogi di sana, apakah ada keaktifan, bagaimana partisipasinya gitu. Jadi dibahas dari 3 point of view ya untuk hasil implementasi. Lalu hasil media pembelajaran mikro yaitu tadi ya media pembelajaran mikro video 5 menit sampai 15 menit, tidak usah lama-lama. Atau tadi 1 menit juga tidak apa-apa, tapi ternyata ada 5 jenis video, jadi totalnya 5 menit itu boleh juga. Dan tata cara penggunaan pembelajaran mikro. Nanti ada tata caranya, apakah dengan di-scan, apakah entah dengan mengklik link, atau ke website, dan lain sebagainya. Atau ke Google Classroom, DSB. Nah, tadi ada video pembelajaran mikro. Ini lebih kepada video implementasi. Jadi beda sama video apa namanya, media pembelajaran tuh berbeda dengan video pembelajaran mikro ya. Kalau media pembelajaran kan isinya materi semua tuh yang mau teman-teman berikan ke peserta. Kalau ini video implementasinya. Jadi ketika teman-teman nanti di laboratorium atau pas mengajar ya dengan peserta didik, isinya tuh ada 3 struktur, 3 komponen. Yang pertama adalah pembukaan, 3 menit saja, isinya perkenalan teman-teman. Kemarin di minggu lalu tuh sudah, kan Ibu mintanya cuma suara gitu lah, nggak usah repot-repot karena memang cuma simulasi. Tapi sudah ada kelompok yang menunjukkan giginya gitu, sudah bagus ya sampai mengedit, ada perkenalannya juga, padahal tidak perlu sampai sejauh itu, tapi sudah sangat bagus gitu ya, bisa diteruskan di video UAS ini. Jadi nanti di videonya ada pembukaannya, terus ada perkenalan tim, kontrak belajar nggak perlu ya. Terus lalu nanti eh, ada yang ini nih, mana sih kursor? Nah nih, ada menggali pengalaman peserta. Jadi simulasi yang teman-teman sudah lakukan sebelumnya, yang lewat suara itu, dipraktekkan di video secara real. Kalau kemarin kan cuma sama teman nih, cuma sama ya anak anak sekelas. Nah kali ini beneran sama pesertanya, digali ke pengalamannya tuh sejauh apa. Persepsi andragogis yang menarik minat ini lebih ke penilaian dari dosen saja. Teman-teman fokus di perkenalan tim dan penggalian pengalaman peserta. 3 menit, tidak perlu lama-lama. Lalu untuk inti itu bisa 10 menit, mulai dari implementasi 1 sampai 2 aktivitas pembelajaran utama. Karena baik lagi ya, ini kan pembelajaran mikro, tujuannya itu mereka bisa praktek atau bisa paham gitu ya. Nanti dilihatin misalnya mereka ada yang bertanya gitu, atau ada yang memberikan masukan, atau tadi ya ada diskusi, itu diberikan di dalam videonya. Jadi tidak hanya teman-teman memberikan materi di dalam video inti ini, tapi bagaimana respon dari pesertanya. Yang kedua ini lebih ke penilaian dosen. Jadi
Nanti teman-teman lihat aja lah apa sih prinsip-prinsip andragogi dan apakah sudah diterapkan ketika prosesnya ini di sini dilihat. Dan yang perlu dilihat adalah interaksi dialogis dan partisipasi aktif peserta ya. Tidak hanya di dalam 10 menit ini tidak hanya teman-teman mengajar atau memberikan edukasi atau menjadi fasilitator atau mungkin ada yang mengundang pembicara dari luar lalu memberikan arahan di kelas itu bisa juga dimasukkan ke dalam video inti gitu. Tapi teman-teman juga harus punya andil di dalam video ini, entah itu membuka, membuat ice breaking, membuat pertanyaan, dan lain-lain. Pokoknya harus ada ya aktivitas teman-teman di dalam video inti. Dan untuk interaksi dialogis dan partisipasi aktif peserta ini yang tadi yang Ibu bilang, kalau mereka bertanya, kalau mereka berdiskusi, itu direkam juga dan dimasukkan ke dalam video. Lalu penutup 5 menit, itu isinya sih testimoni ya, bahasanya testimoni, tapi yang dimaksud adalah refleksi peserta tentang pembelajaran. Jangan cuma bilang bagus, tapi apa yang didapatkan dari pembelajaran mikro tersebut. Komitmen tindak lanjut mungkin tidak perlu sampai sejauh ini, evaluasi juga tidak perlu sejauh ini, tapi kalau ada, ini akan jadi nilai sekali lagi. Jadi untuk penutup, fokus pada testimoni ya, poin pertama. Nah, ini kriterianya yang pasti ada prinsip andragogi yang bisa dilihat, lalu menggunakan media yang relevan dan kreatif, yaitu tadi media mikro, entah itu video 5 menit atau 1 menit itu terserah. Menunjukkan interaksi dialogis dan bahasa yang komunikatif ya. Karena lagi-lagi kita ini pembelajaran orang dewasa, jangan terlalu akademis. Akademis itu perlu untuk bahan atau basis dari materi. Tapi untuk penyampaian, tetap sesuaikan pembahasan teman-teman dengan peserta didik. Takutnya bingung gitulah bahasanya. Apalagi kalau kita menyampaikan terkait kesehatan ya, pasti ada istilah-istilah yang kurang mudah dipahami oleh peserta didik dan perlu ada analogi-analogi tersendiri agar mereka lebih mudah paham. Tapi intinya yang pasti komunikatif. Dan tadi ya menghargai pengalaman peserta dewasa. Ini sebenarnya tahapannya tinggal 3 minggu lagi karena minggu lalu itu libur, jadi baru bisa disosialisasikan minggu ini. Nah, deadline-nya kan tanggal 27 itu adalah akhir perkuliahan, berarti deadline-nya adalah tanggal 22. Jadi dari minggu ini sampai tanggal 22, teman-teman punya waktu untuk implementasi dan mengerjakan video dan UAS-nya intinya. Jadi ini hanya 3 minggu ya. Untuk perencanaan dan analisis, insya Allah sudah selesai ya di UTS kemarin. Tinggal desain, praktek, dan finalisasi dan presentasi UAS. Untuk presentasi UAS, Ibu rasa tidak perlu ya, Pak Adi. Masih ada Pak Adi kah? Ya, masih ada Bu Siva. Ya, Iya Pak, untuk presentasi perlu ada atau cukup diwakilkan dengan video aja? eh, ya nanti ini aja nggak apa-apa ya. Yang penting di deadline dikasih deadline-nya dulu. Nanti kalau pekan UAS nanti kita bisa mulai presentasi. Kalau Hmm, tak, yang penting tapi disiapkan aja dulu apa videonya, apa perangkat-perangkatnya, proyeknya itu lengkap untuk kita hmm. nilai. Ya, nanti kalau memang waktunya memungkinkan ya presentasi sih seharusnya. Eh, Oke, jadi berarti presentasi ya Pak, terima kasih. Jadi kita akan dari hari ini sampai deadline-nya adalah tanggal 22 Juni, karena itu adalah pertemuan terakhir andragogi kita ya. Teman-teman punya sekitar 2 minggu dalam mengerjakan ini. Nanti tanggal 22 mungkin agak mepet ya kalau semuanya presentasi. Nanti akan diundi ya. Diundi mungkin 2 sampai 3 kelompok akan maju untuk presentasi terkait UAS. Seperti itu. Jadi untuk pembelajaran yang contoh yang sebenarnya seperti apa dan lain sebagainya. Ini untuk komponen dan bobot nilai UAS, analisis kebutuhan, desain pembelajaran mikro, implementasi, media pembelajaran mikro,
press release angkatan masuk ya 10%, dan kerja tim juga profesionalisme. Ini dilihat dari video implementasi teman-teman. Apakah semuanya masuk video, apakah tidak. Nah, itu ada 10% di dalam nilai total. Ini untuk checklist final, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada laporan, video, press release, media pembelajaran mikro, dan bukti survei kebutuhan belajar. Ini kenapa Ibu tambahkan? Karena UTS kemarin masih ada gitu kelompok yang tidak menyertakan bukti survei. Jadi kalau misalnya dapat nilai 70, itu biasanya karena tidak ada surveinya ya, tidak ada landasan teman-teman mengucapkan atau menulis kenapa ada kebutuhan belajar itu, karena tidak ada buktinya. Jadi Ibu cantumkan lagi untuk UAS. Bagi kelompok yang sudah ada ya lanjutkan, sudah bagus dan dilengkapi. Ya ini kunci sukses ya, segera mulai ya, tidak perlu dipikirin, nggak usah banyak-banyak bingung, langsung aja dipraktekkan. Nanti kan dari bingung itu ada salah, nanti belajar dari situ. Mungkin itu aja dari Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait kan ya. Ya boleh. Betul, harus offline. Sebentar, Pak Adi, bagaimana Pak Adi? Apakah ada keringanan untuk implementasi? Kalau dari saya sih offline ya, paling bagus. Iya, betul ya. Setuju Bu Siva ya, offline. Ah, jadi jadi silakan teman-teman merancang medianya ya, silakan di mana aja bebas kan. Tetapi implementasinya kan itu offline itu di lab. Mm-mm. Untuk lab Ini pun juga kalau perlu. mau apa yang mau implementasi tanggal 17 itu bisa, itu banyak kesempatan. Karena ada 30 peserta didik PKBM Windsor yang mau datang ke prodi kita, ke lab kita. Nah, itu mungkin teman-teman bisa memberikan beberapa apa konten-konten pembelajaran ya terkait dengan life skill ya atau soft skill kepada warga belajar Wins itu memungkinkan. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek lagi tuh ngumpulin orang. Mungkin itu ya Bu Sipa ya dari saya. Ya, baik, terima kasih Pak Adi. Ya, mungkin ada yang di UTS-nya sudah menganalisa kebutuhan untuk tutor PKBM atau peserta didik PKBM. Itu sangat relevan untuk tanggal 17 nanti, karena nanti akan ada kunjungan di laboratorium kita. Seperti itu. Tapi kalau sudah di Karang Taruna atau mungkin ya di organisasi lain, tidak apa-apa dilanjutkan saja. Cuma untuk penggunaan laboratorium memang perlu ngetek ya dari hari ini agar tidak bentrok. Yang pasti tadi kalau misalnya sudah ada yang sesuai topiknya dengan PKBM, boleh sekali ke lab tanggal 17 karena peserta didiknya banyak gitu, ada 30 tadi yang akan berkunjung. Seperti itu. Iya, nanti teman-teman koordinasi aja ke saya atau ke Bu Siva kalau yang Hmm. minat tanggal 17. Mungkin kita apa namanya nggak kesempatan ya, tapi paling nggak bisa semua kelompok di situ. Paling hanya 2 kelompok paling ya maksimal. Jadi siapa yang tercepat aja ya Bu Sipa ya. Siapa yang tercepat Betul. silakan. Yang kemarin rancangannya tentang PKBM itu boleh nanti ditindaklanjuti di situ di Mm-mm. uh, tanggal 17. Di tanggal 7 itu ada kunjungan dari warga belajar PKBM Windsor, peserta didik. Nah, nanti teman-teman bisa isi pembelajaran-pembelajaran walaupun teman-teman bikinnya secara micro learning ya. Misalkan bikin konten. Iya, betul. Iya, begitu ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin tanya. Iya, boleh Nasyifa. Kan tadi katanya
Itu harus kerjakannya di lab gitu ya, Bu. Kalau misalkan kan kelompok saya tuh dapatnya time management dan kita ngajarin ke ibu-ibu PKK gitu, Bu. Kira-kira kalau langsung ke tempat ibu-ibunya gitu boleh nggak ya? Boleh, boleh Nasyifa boleh. Heeh. Oke, terima kasih Disesuaikan Ibu. kebutuhan peserta didiknya ya. Kalau ibu-ibu kan pasti sibuk ya, butuh Iya, dan butuh Iya, yang kalau ada yang minat di tanggal 17, mohon ini konfirmasi ke Bu Sipa atau ke saya dari eh, maksimal besok lah ya. Ya Bu Sipa iya, ya. iya, iya biar bisa diatur gitu. Takutnya nanti kebanyakan. Karena sudah ada 2 kelompok sih dari beberapa kelas sih. Dan paling kalau ada yang minat mungkin hanya beberapa satu lah ya mungkin. Karena udah ada Pak 2 kelompok sudah aman Pak yang akan mengisi. Mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak menerima pertanyaan di chat ya, hanya di kelas dan di prodi. Iya boleh, Kaila. Ibu, saya mau tanya, maaf, izin off cam juga. Tadi di Mm-mm. slide yang, sebentar Bu. Oh, video pembelajaran mikro yang output kedua, itu ada timestamp setiap fase. Itu maksudnya gimana, Bu? Video pembelajaran mikro, output yang kedua, timestamp setiap fase. Mana ya? Oh itu yang bawah ya, timestamp. Itu Iya, kalau di-upload di YouTube kan suka ada tuh timestampnya menit ke sini berapa introduce gitu. Yang ini inti itu aja sih timestampnya maksudnya. Karena nanti videonya diupload ke YouTube teman-teman, tidak dikirim lewat Google Drive, dilampirkan aja di laporan. oh, oke, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama Kayla. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, Kaylila. Kaylila, kenapa Kaylila? Izin Ibu sebelumnya saya juga minta maaf karena off cam. Kebetulan Hmm, saya ada sekitar 3 pertanyaan yang mau ditanya Ibu. Boleh, ya silakan. Yang pertama itu untuk audiensnya minimal berapa orang. Terus yang kedua pas melakukan presentasi UAS, apakah perlu dibuat dalam bentuk PPT? Terus yang terakhir eh, gimana bentuk press release-nya? Kayak website atau gimana Ibu? Udah, Ibu, terima Ya, kasih. oke. Yang pertama tadi soal minimal ya. Untuk minimal sebenarnya 5 sih minimalnya ya. Padi, apakah ada minimal dari padi? Iya, karena belum dapat balasan ya kalau dari saya 5 minimal ya peserta didiknya karena pembelajaran mikro kita tidak perlu besar-besar dulu gitu yang pasti fokus ke 5 peserta didik ini dan mereka paham atas apa yang teman-teman berikan. Lalu yang kedua untuk apa tadi press release ya, press release-nya dalam bentuk Google Docs. Jadi tidak perlu ditaruh di website karena nanti dari press release ini harapannya bisa diupload di website VIP UNJ gitu. Jadi dibikin aja dalam bentuk docs, ada foto-fotonya gitu, diwakili aja. Mungkin menurut teman-teman mana foto yang paling bagus ditaruh di press release gitu. Tiap kelas adalah minimal 1 foto begitu. Atau mau foto sekelas juga boleh bebas. Kayak gimana. Terus satu lagi tadi apa? Oh, untuk presentasi. Presentasi itu tidak perlu pakai PPT. Langsung aja Word-nya teman-teman laporannya. Laporan, video, media ajar, itu semua yang sudah teman-teman buat, silahkan ditunjukkan di kelas. Jadi tidak perlu buat PPT baru. Ada lagi? Ya boleh, Nesya, enggak?
Hmm. Bo- Ya, terima kasih Nesya atas pertanyaannya ya. Jawabannya boleh untuk dilengkapi, ditambahkan, atau bahkan dirubah itu boleh. Karena UTS dan UAS ini sebuah rancangan proyek yang sama gitu. Jadi misalnya teman-teman tadi belum lengkap di UTS, terus mau dilengkapi di UAS, itu sangat-sangat dibolehkan. Malah bagus seperti itu. Jangan sampai kalau UTS gak lengkap dan nggak tetap tidak lengkap pas UAS ya sama gitu nilainya. Jadi sebaiknya tadi dilengkapi begitu. Ini Kak Yelila masih raise hand, masih ada yang mau ditanyakan Kak Yelila? Sudah cukup Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 4 menit. Mungkin keringanan yang bisa Ibu berikan adalah karena teman-teman sama memiliki output pelatihan, kenapa tidak disamakan saja setiap mata kuliah? Jadi dengan satu pelatihan yang sama, itu untuk andragogi juga, seperti itu, Keisha. Jadi untuk waktu kita tidak ada keringanan, tapi ada keringanan di perubahan topik, disesuaikan saja dengan mata kuliah lain, dan itu bisa dijadikan untuk laporan andragogi teman-teman, begitu. Hmm, oke, oke. Kalau kayak gitu, boleh kalau mau ganti kelompok, gimana? Jadi disesuaikan dengan kelompok mata kuliah sebelah, biar mudah gitu. Iya, ya, pokoknya dibuat mudah saja. Untuk keringanan waktu, itu tergantung nanti ya. Coba dulu dikerjain. Kalau misalnya memang benar-benar mepet, mungkin nanti dari Pak Adi akan ada kebijakan baru gitu. Mungkin, oh ya udah nggak perlu presentasi, mungkin seperti itu. Tapi kita coba dulu, masih ada waktu kok 2 minggu ini, dan teman-teman kan sudah merancang dari UTS ya, tinggal melanjutkan saja. Iya, Ya, ini ada Pak Adi. Iya, iya ya. mangga, mangga. Lanjut aja. Lanjut aja ya Pak. Untuk ini Pak Adi ada yang meminta keringanan untuk waktu. Kira-kira bagaimana nih, masih Waktu karena kan dua-dua itu minggu terakhir kita kuliah gitu. Mungkin mereka agak berat kalau tanggal 22. dua-dua terakhir kuliah itu kan masih ada ini UAS. Oh, Kan UAS ada. oh ada PKKOS setelah Iya. tanggal 22 itu ada ya? Kan itu akhir kuliah kan. Akhir. Kasih aja seminggu lagi. Oke, boleh ya Pak? Seminggu lagi. Nah, Boleh, boleh. masih keburu. Nah, Masih tapi udah deadline udah. Tapi udah deadline ya Pak? Oke. Tadi udah mendengar dari Pak Adi ada ya, jadi kita masih bisa diundur sampai tanggal 29 ya. 29 ya. Jadi tetap pakai kelompoknya ya, kalau begitu ya, nggak usah disesuaikan dengan lain karena ada tambahan waktu gitu. Boleh Novita, Syahara, Keisha ini masih raise hand, mangga siapa dulu? Ibu, saya izin bertanya. Hmm, Eh, ya, Kebetulan kan kelompok saya itu memilih Karang Taruna ya Bu di UTS kemarin. Nah, dari Karang Tarunanya ini bisanya tuh kalau misalkan offline itu pertemuannya malam Bu. Nah, kalau misalkan diganti pembelajaran dalam bentuk online ataupun ganti sasaran belajarnya jadi bukan Karang Taruna yang itu apakah boleh Bu? boleh, boleh. Pokoknya dibuat mudah aja bagi teman-teman ya. Nanti dikasih penjelasan kenapa berubah gitu. Misalnya karena tadi
nggak ada availabilitasnya dan lain-lain. Pokoknya ini fleksibel sih UAS ini. UTS kemarin memang untuk belajar dalam hal apa mencari peserta didik yang cocok dan tadi ya lokasi dan waktu. Jadi akan ada case-case seperti ini di mana tadi nggak cocok waktunya atau ternyata nggak bisa dalam beberapa minggu ini. Dan kalau teman-teman mau ganti pun itu sangat diperbolehkan. Tapi balik lagi artinya teman-teman mengulang mulai dari analisa kebutuhan, wawancara. Nah, itu dibuat lagi dari nol begitu. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Keisha. Ya, mangga Novita. Ini waktu udah habis ya, jadi cepat Oke, ya. izin ya Bu, saya mau nanya, kan tadi Ibu mention kalau misalkan ada beberapa kelompok yang bagian identifikasi waktu UTS itu kurang apa ya, kayak kurang mencapai target yang sudah ditargetkan gitu, capaian pembelajaran dari dosen. Nah, kira-kira boleh dikasih apa ya Bu, kayak pemahaman lagi untuk contoh identifikasinya gitu. Karena kayak takutnya nanti kita mengkaji ulang lagi dan ternyata malah makin jauh sama apa yang udah diharapin sama dosen. Makasih Bu. Boleh, ini Ibu kasih contoh aja kelompok yang nilainya bagus kali ya. Nanti tinggal cek aja, karena kan Google Drive-nya bisa dibuka untuk semua ya. Karena belum sampai ya. Belum, Bro. Ini kelas B ya, kita coba cek kelas B itu ada tuh yang bagus. Kelas B itu banyak kok yang bagus yang kelas B. Banyak yang 85 ke atas. Kelompoknya Nadia bisa dicek ya, kelompoknya Nadia tuh bagus. Terus Fatia Aska juga bagus. Itu dicek aja laporannya, analisa kebutuhannya kayak gimana. Yang pasti udah dilampirkan hasilnya, terus dijelaskan dengan baik. Itu kelompok-kelompok itulah ya. Boleh, ada lagi yang mau Terima kasih ditanyakan? Bu. Ya, sama-sama. Ibu, saya mau izin bertanya ya, Bu. Mhm. Ibu kemarin kan saya mau mastiin aja sebenarnya waktu kemarin waktu tes itu kan kelompok saya itu kan milihnya yang manajemen waktu yang ke ibu-ibu PKK yang seperti tadi dibilang oleh Naisifa. Berarti itu materinya sudah relevan kan ya Bu dengan Penmas gitu? Iya, sudah relevan dong. Kan sesuai dengan kebutuhan ibu-ibunya, butuh tata cara manajemen waktu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, kalau mau konsul juga ke Prodi aja ya. Ibu tidak menerima konsul via WhatsApp. Dan kalau misalnya mau online banget, ya langsung aja di kongkalingkong ibu kosongnya kapan, ayo meeting, Zoom boleh kayak gitu. Tapi Zoom meetingnya kalau lewat chat, aduh langsung ibu skip sih kayak gitu. Paling enak ke Prodi, paling mudah kayak ibu sekarang lagi di Prodi. Ada lagi yang mau ditanya? Udah habis sih waktunya. Ya udah, itu aja kalau gitu. Terima kasih partisipasinya. Selamat mengerjakan UAS. Berarti sampai tanggal 29 ya untuk deadline. Semoga lancar. Kelas B bagus-bagus kok Ibu lihat nilainya. Nggak ada yang 7 perasaan deh. Bagus semua 8. Kalau kelas lain tuh ada yang 7. Jadi kayak ya aman lah kalian tinggal dilanjutkan aja dan dipoles lagi gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu dan Pak Adi. Recording stopped.